Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan andekan nikmat kepada kita sekalian hingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat itu. Ada yang sudah 80 tahun, ada di jamaah. Adakah yang selama 80 tahun itu tidak bernafas? Betul ya? Pak Wawan pinten Pak? 50? 60? Pak Dr. Indra pinten enggak? 18? Itu panjang ya. Dari 0 tahun kita sampai sekarang ini ternyata tidak pernah berhenti. Allah memberikan nikmat kepada kita. Contoh saja adalah udara ataupun kita bisa bernafas. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kita tadaburi, kita pikirkan, kita renungkan, kita ambil hikmahnya bahwa nikmat ini adalah nikmat yang utama, nikmat yang sempurna yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Kita tidak pernah meminta, Allah berikan. Istilahnya Rahman yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tak terbatas. Itu baru dari 99 nikmat yang Allah berikan, ini baru satu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah mempunyai 99 rahmah, dan yang diberikan itu baru rahmahnya saja, rohimnya belum. Nah, yang rohim ini adalah orang-orang yang masih bertahan di masjid, orang-orang yang kuat, orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang senantiasa berorientasi akhirat dalam setiap tindakannya. Maka kita bahas, tema kita hari ini adalah berpikir positif dan berorientasi akhirat dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, berpikir positif adalah suatu skill atau keterampilan yang berharga yang dapat dikembangkan oleh setiap individu, setiap orang. Ketika kita mengadopsi pola pikir positif, maka kita cenderung menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang lebih konstruktif. Jadi dengan berpikir positif kita ada mempunyai skill, keterampilan. Ini keterampilan di dalam kehidupan atau life skill, itu keterampilan hidup yang setiap saat kita harus senantiasa mengupdate dan melakukannya. Maka berpikir positif itu adalah cara berpikir yang sehat. Sifatnya menyeluruh karena seseorang selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik, penuh daya cipta terhadap unsur-unsur yang nyata dalam kehidupan. Nah, proses menempatkan pikiran ke arah hal-hal yang positif, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun terhadap lingkungannya yang ada di sekitar. Maka kemampuan berpikir seseorang untuk memutuskan perhatian pada sisi positif dalam diri atau terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi yang dihadapi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, cara berpikir individu yang selalu memandang sesuatu dari segi positifnya. Maka
dalam satu riwayat disebutkan Allah mewanti-wanti hambanya agar berhati-hati dalam berprasangka atau berpikir terhadapnya, karena ia lahir, karena ia hadir, dekat, melekat, erat dengan apa yang disangkakan atau dipikirkan hambanya, dengan mudah mampu mewujudkan apa yang disangkakan atau dipikirkan tersebut. Jadi Allah punya persangkaan. Kalau kita punya prasangka negatif terhadap Allah, sebaliknya Allah juga punya prasangka yang negatif terhadap kita. Maka tergantung diri kita. Kita harus senantiasa menyetel pada diri kita punya prasangka. Jadi ketika kita menganggap bahwa setiap hari kita bermunajat kepada Allah, memohon agar dikaruniai berbagai nikmat yang terbaik pada kita, tetapi Allah memberikan yang sebaliknya, maka kita harus berprasangka, bukan berprasangka yang negatif dengan cara, wah ini Allah sedang murka terhadap saya, kemudian saya diberikan ujian yang berat. Saya tidak minta ujian yang berat, tetapi Allah memberikan kepada kita itu sudah sesuai dengan kadar atau kemampuan kita. Jadi setiap orang itu akan menghadapi cobaan yang masing-masing. Sehingga di dalam ayat disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan ujian siapakah di antara hamba-hambanya itu yang terbaik amal solehnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang baik itu juga ujian bagi kita untuk tetap istiqomah, untuk tetap kita bersyukur, tetap bertahadus atau mengingat-ingat akan kenikmatan yang Allah berikan, sehingga Allah meningkatkan atau memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Sebaliknya, apabila yang dihadapi atau yang kita dapatkan adalah yang tidak mengenakan ataupun mungkin penderitaan, itu semuanya adalah untuk menguji kesabaran kita, ketawakalan kita, kekokohan akidah kita. Nah, maka setiap hari, setiap saat kita senantiasa dihadapkan pada keimanan kita itu yang yazidu wa yanqus. Iman kita yang naik dan turun. Naik turunnya keimanan kita itu adalah tergantung. Ketika di puncak keimanan kita, ini posisi kita di masjid ini berada pada puncak. Kalau itu adalah satu kurva yang paling puncaknya tinggi, ini adalah ketika kita menunaikan ibadah. Ini di tingkat atau di puncaknya. Tetapi ketika turun dalam kondisi yang nadir, yang paling rendah, kurva yang paling bawah itu, maka kita kondisinya adalah yang sedang bangkrut atau sedang berkurang keimanan kita. Ya, bisa saja orang di dalam masjid tetapi dia perilakunya adalah negatif, ini ya negatif juga, berarti adalah pada posisi titik nadir. Dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi terputusnya keimanan kita kepada Allah itu ketika kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, fahsya wal mungkar, perbuatan yang negatif, perbuatan atau kejahatan atau tindak pidana, itu semuanya adalah hal-hal yang negatif yang akan menyebabkan kita pada posisi iman kita pada posisi yang terendah. Bahkan kita terputus koneksitasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempunyai prasangka terhadap Allah agar kita mempunyai kedekatan terhadap Allah. Karena Allah terhadap hamba ini yang patuh, yang tunduk, ini mengajak hambanya untuk berpikir positif, berzikir kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, mendatanginya, lalu ia membalasi hambanya tersebut dengan imbalan kebaikan yang mengantarkan kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Kita bisa melihat ataupun menyimak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la
bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Jadi umumnya orang kafir ini adalah menganggap adalah the final of life, finalnya kehidupan ini adalah di dunia. Sehingga urusan dunia dipol-polkan, sementara urusan akhirat diterakhirkan. Padahal walal akhiratu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat ini adalah lebih kekal dan lebih baik. Maka di dalam tafsir Jalalain disebutkan, sedangkan kamu wahai kebanyakan manusia lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kalian melalaikan kehidupan akhirat, kalian melalaikan hal-hal yang menjamin kebahagiaan bagimu di akhirat dan terlena dengan gemerlap dunia. Kamu lalai dari kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat ini lebih baik. Maka walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, kebahagiaan ukhrawi ini lebih murni dan tak terbatas. Sedangkan kebahagiaan dunia ini bersifat melenakan atau melalaikan dan akan segera sirna. Dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan tentang mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia itu adalah perhiasan yang melalaikan, yang bisa menggelincirkan. Maka kita harus punya orientasi, harus lebih orang yang cerdas itu dikatakan Kanjeng Nabi adalah orang yang berpikir tentang hereafter, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kalau saat ini adalah kehidupan dunia, tempat kita beramal, bukan tempat kita memetik hasil. Memang ada hasil yang bisa kita rasakan dari amal soleh atau amal jahat yang kita lakukan di dunia ini, bisa kita rasakan. Terutama adalah perilaku-perilaku jahat itu yang sering dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum gitu. Kalau di dunia berbuat jahat. Sementara tidak semuanya perilaku kejahatan di dunia ini adalah bisa terungkap. Karena memang bagi mereka yang mempunyai kekuasaan, bagi mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi, bisa menyembunyikan kejahatannya itu dengan kekuatan yang dia miliki. Tapi bagi pengadilan ilahi tidak akan mungkin, karena kita semuanya akan membuktikan, semua organ-organ tubuh kita akan membuktikan, akan menyaksikan apa-apa yang telah kita lakukan. Seperti tadi yang dibacakan oleh Ustaz Fatin di dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala abaihim wa tukallimuna aydihim. Bahwa apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita lakukan, semua organ tubuh kita termasuk kaki kita, kemana kita melangkah, ini terdokumentasikan dengan baik. Kalau masjid kita punya CCTV, maka Allah sudah lama, sejak kita lahir sudah dibekali dengan malaikat muhafadzah, malaikat mungkar nakir yang mempunyai data-data yang autentik. Data-datanya itu per detik ya. Kalau sekarang ini menit jam 8:04, orang yang di masjid ini siapa saja sudah bisa terdata di server Masjid Al-Hidayah ini, karena ada CCTV-nya. Atau kalau kita punya HP, kemana posisi kita, ada jejak digital kita di sini di Masjid Al-Hidayah, ada titiknya di Google Map. Pada jam sekian HP seri ini, nomor ini itu ada di posisi ini. Sehingga sekarang ini sebenarnya aparat penegak hukum itu untuk nyari penjahat itu gampang. Persoalannya adalah mau atau tidak. Persoalannya adalah integritas. Integritas ini adalah kejujuran, kemauan. Kalau penegak hukum itu sudah dibeli dengan materi, maka dia akan menegakkan hukum pandang bulu atau pilih kasih. Atau tadi, siapa yang mempunyai kekuasaan, siapa yang mempunyai kekuatan ekonomi, dia bisa melindungi diri dari
sentuhan hukum, dari jangkauan peradilan di dunia ini. Tapi yang namanya peradilan akhirat, nonsen mampu melakukan. Para pelaku kejahatan nanti akan merintih, akan menyesal, ingin bertobat, sudah tidak ada waktunya lagi. Karena di akhirat adalah saat untuk membuktikan, saat pembalasan. Di dunia inilah tempat kita untuk berinvestasi amal soleh sebanyak-banyaknya. Di dunia inilah saat kita untuk menabung amal kebaikan dengan berbagai amal prestasi yang kita lakukan. Nah, di dunia inilah semua perbuatan yang baik dan buruk itu akan dilakukan oleh manusia. Maka ikhtiar kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, karena di dunia ini hanya sementara. Dunia ini adalah yang bukan yang diutamakan. Sebagaimana di dalam surat Az-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Permulaan ini adalah dunia. Dunia ini adalah satu proses dari perjalanan panjang kita sekalian. Ya tadi perjalanannya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun, sampai batas di mana usia biologis kita masing-masing terlampaui. Bagaimana usia kesehatan kita ini tergantung dari pola hidup, gaya hidup, kemudian cara berpikir, cara menyikapi segala sesuatu. Ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi itu semuanya. Maka sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu. Maksudnya adalah kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu dari permulaan dari kehidupan dunia ini. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Maka kalau kita mengatakan bahwa orientasi kehidupan akhirat di dalam tindakan-tindakan kita ini sudah tepat. Karena dunia hanya sebagai wasilah, sebagai sarana bagi kita untuk mencapai kehidupan akhirat. Jangan dibalik. Jadi jangan dibalik. Kita memprioritaskan dunia sementara melalaikan akhirat. Pada pertemuan yang lalu Ustadz Hasan, Prof. Hasan Al-Qudusi menyampaikan satu riwayat, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Artinya di sini adalah ilmu sebagai satu sarana untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah adalah sangat penting, sangat mutlak. Karena pada hakikatnya man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa fa alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamil abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak berbuat dolim atau menzolimi hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah. Maka di ayat-ayat yang lain disebutkan seperti di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat atau sekecil atau sebesar biji atom, itu Allah memberikan balasan untuk kebaikan dilipat gandakan 10, 100 kali, 700 kali hingga tak terhingga nilainya apabila perbuatan yang kita lakukan adalah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan rawuh mengikuti ataupun berangkat sholat berjamaah dengan ikhlas, mengikuti thalabul ilmi dengan ikhlas, maka itu akan nilainya dilipat gandakan. Tadi kalau di bulan Ramadan semua amal yang dulunya adalah biasa-biasa,
dilipat gandakan menjadi amal wajib hingga balasannya tak terhingga. Semakin jauh kita dari rumah ke masjid, maka setiap langkahnya itu adalah dihitung. Pak Indra dengan saya jauh saya Pak. Saya dari Hulu Sulur. Pak Marianto lebih dekat lagi ini. Nah, kalau dihitung, kita hitung-hitungan. Ustadz Martin dari Hulu Sulur juga. Oh dari sini lebih dekat itu. Jadi semakin jauh kita menuju kebaikan, maka itu dihitung. Sebenarnya kalau kita hitung-hitungan material luar biasa. Itu semuanya adalah untuk memotivasi kita di dalam beramal, memotivasi kita untuk senantiasa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau seseorang itu melakukan kejahatan sekecil biji atom, Allah itu membalas setimpal sama derajatnya dengan kejahatan yang dilakukan. Disinilah di dalam surat Fussilat ayat 41 Allah itu tidak menggolimi hamba-hambanya. Jadi Allah itu adalah seadil-adilnya hakim. Allah itu adalah seadil-adilnya pemberi keputusan, pemberi balasan. Ya. Orang berbuat baik dilipat gandakan, dibalas setimpal saja sudah baik. Tapi orang yang berbuat jahat itu setimpal saja, tidak dikurangi dan tidak ditambahi, pas. Ya kalau orang menimbang dengan mizan kail atau timbangan yang dilakukan, atau kalau di pom bensin itu ditera dengan timbangan liter solar atau bensin atau pertamax yang dikeluarkan, itu harus pas, pasti pas. Itu tidak akan lebih. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan orang yang pelaku-pelaku kejahatan di akhirat itu setimpal dengan itu. Maka jangan kita khawatir, jangan tidak kita iri terhadap para pelaku kejahatan yang saat ini masih melenggang, belum tersentuh oleh hukum. Pada saatnya lah mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal, sebagaimana di dalam surat Fussilat Allah akan memberikan balasan. Allah tidak akan membuat zalim terhadap hamba-hambanya. Yang berbuat baik dilipat gandakan balasannya, yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 8 itu. Maka di ayat yang lain juga ditandaskan dalam surat An-Naml ayat 89. Man jaa bil hasanati falahu khairu minha. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Jadi balasan dari kebaikan. Panjenengan datang ke sini saja ngantuk-ngantuk betul napa-napa wis entuk bonus. Apalagi mendengarkan kemudian kita mengamalkan dari ayat-ayat yang kita perdengarkan dan kita yakini, kita implementasikan, punya nilai yang lebih. Nah, ini memperoleh balasan yang lebih baik, khairu minha wa hum min fazamin yauma idzin aminun. Sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Jadi kelak di hari kiamat para pelaku kejahatan akan mendapatkan ketakutan itu, serem. Karena apa? Mereka membawa semua tadi kejahatan-kejahatan yang di dunia tidak mampu tersentuh oleh hukum, di akhirat semuanya terbuka. Mereka akan melihat sendiri. Bahkan di dalam ayat ketika kita menerima catatan amal kita, kita akan menerima dengan tangan kita sendiri, dan kita sendiri yang membuka catatan-catatan amal kita. Kalau catatan kita adalah baik, tadi dokumen-dokumen dari CCTV yang memantau kita itu dokumennya baik, insya Allah kita dengan tenang. Kita tidak merasa takut. Jadi kita merasa aman dari kejutan yang dahsyat, jadi siksa dari api neraka. Maka jamaah rahimahumullah, sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita sekalian berorientasi pada akhirat. Sebagaimana ditandaskan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jadi dengan kenikmatan tadi yang tidak pernah putus-putusnya nafas kita berembus, tidak pernah putus-putusnya mungkin darah kita mengalir ke sekujur tubuh badan kita, ini adalah dalam rangka untuk mencari pahala akhirat. Kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Di dunia ini kita juga tidak melupakan ya. Kalau dalam tasawuf modern itu disebutkan atau zuhud ya, ketika kita mempraktekkan pola-pola hidup kehidupan kita untuk dalam kehidupan dunia ini, kita tidak melalaikan dunia dalam arti adalah tidak mengorientasikan dunia, tetapi orientasi akhirat, maka dunia itu akan tergapai. Mengapa demikian? Contoh, kita menunaikan rukun Islam itu membutuhkan sarana materi. Kalau syahadat mungkin kita tidak butuh materi. Sholat kita butuh, sudah mulai terkait dengan materi yang kita lakukan. Contoh mungkin sarana tempat ibadah kita, masjid kita donasikan dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak, dan dengan wakaf. Ini semuanya dengan materi. Maka tidak mungkin kita beramal untuk kepentingan akhirat tanpa adanya materi. Berarti mendorong kita manusia untuk bekerja keras, mendorong setiap muslim untuk tadi melakukan amal yang terbaik, mencari kehidupan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka ketika kita mencari makan, janganlah mencari makan dengan cara yang batil, dengan cara yang mengandung maisir, mengandung gharar, mengandung riba, yang itu semuanya adalah akan merugikan kita sekalian. Maka kita dalam perilaku muamalah sehari-hari senantiasa berorientasi pada akhirat, sehingga itu memberikan batasan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak. Secara akal, secara pikiran kita, dengan kita berpikir positif, sebenarnya baik dan buruk itu bisa dicapai dengan pikiran kita. Tapi tidak semuanya baik dan buruk itu bisa dicapai dengan pikiran kita. Mengapa demikian? Karena baik dan buruk itu bisa dipersepsikan oleh akal pikiran kita. Sementara akal pikiran kita itu tidak netral, artinya punya kecenderungan. Contoh mungkin dalam hal-hal tertentu, pikiran itu biasanya mencari hukum-hukum yang meringankan kepada kita. Nah, ketika akal kita sudah bersekongkol dengan hawa nafsu kita, maka ini condong kepada nafsul lawamah. Jadi akal kreativitas kita itu condong untuk mencari sesuatu yang negatif, mengarah kepada perilaku atau perbuatan negatif kepada kita. Sementara kalau akal pikiran kita itu diinspirasi oleh hal-hal yang positif, itu adalah menimbulkan yaitu nafsul mutmainnah, di mana memberikan ketentraman, kedamaian, ketenangan kepada diri kita sekalian. Nah, disinilah sebenarnya dalam setiap kita mengambil keputusan akan terjadi suatu dialog antara baik dan buruk, senantiasa mengiringi perjalanan kita. Kalau kita tidak punya orientasi akhirat, bisa kita mudah sekali tergelincir, karena pengaruh setan itu setiap saat. Bahkan setan itu menggoda kita melalui aliran darah kita, melalui sumber-sumber tempat keluarnya ataupun masuknya, seperti nafas kita, seperti mulut kita. Nah, semua organ tubuh kita ini bisa dimasuki godaan-godaan setan yang masuk kepada kita. Sehingga kita harus senantiasa berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan menyebut asma Allah ini bisa memberikan proteksi kepada diri kita, memberikan
pembatas kepada kita mana yang baik, mana yang buruk untuk kita lakukan. Maka ketika kita mempunyai orientasi kehidupan akhirat, akan memberikan kepada kita kemampuan yang berpikir yang positif, kemampuan berpikir yang senantiasa berorientasi kepada kehidupan akhirat, yang tentunya kalau kita berpikir positif tadi, dalam satu riwayat di hadis riwayat Muslim nomor 2675, Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, aku sesuai dengan apa yang disangkakan atau dipikirkan hambaku terhadapku, dan aku bersama ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam sebuah jamaah atau kelompok, aku akan mengingatnya dalam jamaah kelompok yang mereka lebih baik dari jamaah atau kelompoknya. Dan jika ia mendekatkan atau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepan. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Ini adalah gambaran bahwa apa yang kita sangkakan, kepositifan kita di dalam berpikir, Allah juga akan berpositif terhadap apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita punya pikiran-pikiran negatif atau su'udon, su' itu adalah negatif, dzon itu adalah sangka. Maka sangka kita yang negatif, juga Allah memberikan prasangka kepada kita yang negatif. Maka kita dianjurkan untuk husnudon, berbaik sangka dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, poin terakhir ini ya, manfaat dari berorientasi akhirat. Yang pertama adalah memberikan ketentraman batin. Berorientasi pada akhirat ini membantu kita merasa tenang, damai dalam menghadapi kehidupan. Kita tahu bahwa tujuan sejati kita adalah memperoleh keridhaan Allah, bukan hanya kesenangan dunia semata. Tadi ya, dunia ini adalah sementara, akhirat itu adalah abqa, lebih kekal daripada kehidupan dunia. Maka kita motivasi untuk berbuat baik. Ketika kita memiliki pandangan jangka panjang, kita lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kita tidak hanya memikirkan manfaat segera, tetapi juga akibat tindakan kita di akhirat. Jadi kita bisa menimbang, memilih dan memilah mana yang positif, mana yang negatif, mana yang lebih baik. Maka kita harus mengendalikan diri, karena pengendalian diri ini adalah berorientasi akhirat, membantu kita mengendalikan hawa nafsu dan menghindari perbuatan yang merugikan. Kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan atau ikhtiar. Lebih baik kita preventif daripada kita berusaha-berusuh tetapi hasilnya adalah merugikan diri kita. Kemudian manfaat dari orientasi akhirat adalah keteguhan dalam ujian. Di depan sudah kita sampaikan bahwa ketika kita menghadapi cobaan atau kesulitan, berorientasi pada akhirat memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Jadi resistensi ataupun perlawanan kita, kemudian kemampuan kita untuk bertahan itu akan lebih kuat daripada kalau kita tadi berputus asa ataupun mempunyai semangat yang lemah. Maka kita tahu bahwa ujian itu hanya sementara, akan berakhir. Maka inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ketika ada kesulitan, maka di situ pasti ada solusinya. Jadi tadi kalau di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada setiap orang kecuali dengan kemampuan untuk mengatasi beban atau masalah tersebut. Jadi Allah itu sudah memberikan ukuran atau takaran kepada setiap individu
istilahnya tidak ada orang yang ingin mengatasi masalah orang lain atau ditukar masalahnya dengan orang lain. Sekalipun kita bisa berempati kepada orang lain terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pandangan lain yang lebih luas, kita berfokus pada akhirat, membuka pandangan kita tentang arti sebenarnya dari hidup. Nah, kita bisa mengambil hikmah bahwa kita ini hanya terpaku pada dunia yang fana, tetapi kita bisa melihat keabadian dalam kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat ini adalah lebih kekal. Pahala yang besar, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal dengan orientasi akhirat. Kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik di kehidupan setelah mati. Jadi saat ini kita tidak merasakan, hanya memang merasakan dalam kedamaian, ketentraman, tetapi kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada kita apabila kita betul-betul mengamalkan prinsip berorientasi pada kehidupan akhirat. Maka kita harus apa? Mendahulukan ibadah wajib. Sholat fardu adalah ibadah wajib yang harus kita laksanakan. Prioritaskan di awal waktu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, ketika sudah terdengar adzan, gage-gage, terus kita siapkan, kita songsong panggilan adzan ini untuk kita tunaikan. Kemudian yang kedua adalah jalankan ibadah sunnah. Setelah sholat wajib, jangan lupa kita melaksanakan sholat sunnah, baik itu rawatib, duha, tahajud, witir. Ini sudah kita lakukan. Nanti kalau ingin tambahan sholat yang lain, sholat lail, juga amalan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya adalah afsus salam, ya, ketika kita bertemu rekan, teman, itu kita uluk salam atau sampaikan salam. Baik itu ketika kita masuk rumah, masuk kantor, ke tempat-tempat yang kita kenal, atau ke dalam majelis. Kemudian yang kita juga bisa melakukan, menyisihkan uang jajan. Kalau jamaah ini masih merokok, ya uang rokoknya itu disisihkan. Untuk apa? Untuk amal. Baik itu untuk setiap Jumat atau untuk setiap saat, atau ini untuk tarawih. Nah, ini yang jelas kita keluarkan. Kita sisihkan dari pendapatan kita atau makasabtum, dari apa yang kita usahakan, karena inilah milik kita yang sejati. Yang berikutnya adalah mengamalkan prinsip orientasi akhirat adalah membantu orang lain. Ketika teman mengalami kesulitan, kita berikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian menjamu tamu dengan ikhlas. Jika ada tamu datang ke rumah, maka servis dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah duyuf atau tamu kita yang membawa rezeki, yang membawa keberkahan kepada kita. Yang terakhir adalah kita senantiasa belajar, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengimplementasikan dalam kehidupan, karena itulah yang bisa menolong dan bisa memberikan ketenangan, ketentraman kepada batin kita. Jamaah rahimakumullah, jadi dengan berpikir positif dan berorientasi akhirat akan memberikan bekal kepada kita untuk mempunyai cara pandang dalam melihat masalah harus diprioritaskan dengan orientasi akhiratnya. Maka dunia akan terlampaui. Semoga kita bisa meraih termasuk apa yang dijanjikan dengan malam Lailatul Qadar, dengan ikhtiar dan usaha keras kita. Terus kita kencangkan ikat pinggang kita